Di mana-mana ada peringatan Maulid Nabi. Sekian banyak kita menghadirinya. Tapi yang penting dari semuanya adalah bagaimana kita meneladani beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kehadiran kita di sini sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Terima kasih kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluknya yang paling sempurna penciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan penciptaan manusia itu dengan diberikannya panca indera. Ada penglihatan, ada pendengaran dan lainnya dengan segala kelebihannya. Untuk apa? Agar manusia itu mempunyai potensi untuk menerima berbagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penciptanya. Allah jelaskan di dalam ayat 2 surah Al-Insan atau sering disebut dengan surah Ad-Dahr. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kata Allah, kami telah ciptakan manusia itu dari tetesan sperma yang bercampur dengan ovum. Kami akan uji manusia itu. Maka kami jadikan buat manusia itu pendengaran dan penglihatan. Ketika manusia yang sempurna penciptaannya itu mengikrarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanna billah. Kami beriman kepada Allah, maka dipastikan manusia yang mengikrarkan keimanannya itu telah memasukkan dirinya ke dalam sebuah sistem, sebuah lingkaran. Tidak akan bisa keluar dari sistem dan lingkaran itu kecuali setelah mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa itu ujian dan cobaan? Untuk mengetahui kualitas keimanan yang dimilikinya. Apakah keimanannya itu keimanan yang suci, murni dan sejati, ataukah sebaliknya keimanannya itu adalah palsu dan imitasi. Ujian dan cobaan sudah Allah sampaikan kepada umat terdahulu, bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Allah jelaskan dalam firman-Nya ayat 2 dan 3 surah Al-Ankabut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Artinya, apakah manusia mengira setelah mereka mengucapkan amanna, kami beriman, kami percaya kepada Allah, akan kami biarkan begitu saja wahum la yuftanun, tanpa disampaikan ujian dan cobaan? Dan sesungguhnya kata Allah, ujian dan cobaan sudah kami sampaikan kepada orang-orang sebelum mereka, agar Allah tahu siapa yang imannya benar dan siapa pula yang imannya dusta. Ada dua macam ujian
yang Allah berikan kepada kita. Ujian dalam bentuk segala sesuatu yang tidak menggembirakan, segala sesuatu yang membuat kita sedih, keluarga, sanak famili sedih, tetangga, teman akrab ikut sedih. Al-Quran menyebutnya dengan 5 peristilahan. Terkadang disebut sebagai imtihan, terkadang disebut sebagai fitnah. 17 kali, 22 kali disebut dalam Al-Quran. Terkadang disebut musibah, bala. 11 kali, 46 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang terakhir yang paling banyak disebut adalah azab, siksa, sebanyak 399 kali di dalam Al-Quran. Bagaimana cara kita menghadapinya? Tingkatkan kesabaran. Sabar dalam arti kata yang sebenarnya. Menahan diri, berusaha dan pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya ujian dan cobaan yang tidak menggembirakan kadang-kadang tidak terduga kita. Seperti saudara-saudara kita di Cianjur yang sedang berduka, yang meninggal berapa banyak, yang rumahnya hilang, hancur, ada yang tinggal datar saja dengan tanah. Itu puluhan ribu rumah. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sebutannya sedikit-sedikit itu, jangan yang sebutannya banyak tadi itu, azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang tidak menggembirakan, Allah janjikan pahala yang luar biasa. Ayat 10 surah Az-Zumar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang mengecewakan, menyedihkan, pria maupun perempuan, Allah janjikan akan dimasukkan ke dalam 10 kelompok manusia. Dijanjikan diampunkan dosanya, mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ayat 35 dari surah Al-Ahzab. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai dengan wassabirina wassabirat. Ujung ayat apa? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azim. Disiapkan oleh Allah ampunan terhadap dosa dan kesalahannya, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang disebut dengan takdir, ada yang disebut dengan qadha. Kalau takdir masih master plan dia, masih dalam perencanaan, kita bisa menolaknya dengan kekuatan doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuraddul qadaru illa bid-du'a. Takdir tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Doanya dikabulkan kalau menjalankan perintah Allah, menjauhkan diri dari
segala larangannya, makanannya yang halal, minumannya yang halal, pakaiannya yang halal. Kalau tidak, Allah tidak akan kabulkan doa itu. Yang kedua namanya qadha. Qadha itu sudah keputusan finalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa ditolak kecuali dengan kasih sayang, curahannya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni la as'aluka radda fi qadha'ik wa as'aluka lutfa fi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tidak pernah meminta kepadamu untuk bisa menolak qadha'-Mu, tapi aku minta di balik qadha' itu, keputusan finalmu itu, ada curahan rahmat dan kasih sayangmu kepada kami, kepada aku. Jadi kalau kita dapat musibah, kita sabar, tingkatkan kesabaran. Kita tidak mau yang cerita yang sedih-sedih, nanti ibu-ibu nangis. Iya, karena ibu-ibu ini di rumahnya tukang nangis. Betul. Ngaku lebih baik lah. Yang kedua, segala sesuatu yang membuat kita gembira, membuat kita senang, keluarga kita senang, sanak famili, tetangga dan teman-teman dekat kita senang, itulah namanya nikmat. Nikmat wajib kita syukuri. Maka hari ini kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan dibangkitkannya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.